James Revan disebut titisan Van Nistelrooy. STY tuntut kejujuran pemain timnas. Tantang lawan di semifinal Piala AFF U19, Indra Syafri lakukan ini. Tiba-tiba FIFA puji timnas Indonesia. Efek Erick Thohir. Alasan Marten Paes gagal satu tim dengan bintang top Eropa. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. James Revan disebut titisan Van Nistelrooy. STY tuntut kejujuran pemain timnas. Berhasil membayar kepercayaan pelatih yang memainkannya selama 90 menit dengan 2 gol dan 3 assist melawan Timor Leste. James Revan kini disamakan dengan striker legenda Belanda, Ruud van Nistelrooy. Penampilan apiknya membuat publik terpukau dan menyebutnya sebagai bintang masa depan timnas. Mengetahui ia disamakan dengan Nistelrooy, lucunya Revan mengaku lebih suka disamakan dengan Kane atau Lewandowski yang merupakan striker top saat ini. Sebab ia mengaku tak mengikuti karir Nistelrooy di era 90-an. Sementara itu, gemilangnya penampilan James Revan ini ternyata tak terlepas dari pelatih Sintayong. Bagaimana tidak, dinaturalisasinya Revan memang atas rekomendasi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Maret lalu, Sintayong secara langsung menyaksikan Revan bermain dan diprospek untuk membela timnas U20 dan U23. Menariknya dalam memilih pemain keturunan, Sintayong tak hanya mengutamakan skill hebat saja, tetapi juga kejujuran pemain. Juru taktik timnas Indonesia ini memang dikenal sebagai sosok yang tegas ketika melatih pemain. Ketegasan ini membuat mental pemain timnas Indonesia pun kini jadi. Meski bersikap tegas, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga sering bercanda di hadapan anak asuhnya. Namun ia tidak suka dengan pemain yang doyan berbohong baik latihan maupun bertanding. Ia bahkan mengingatkan kepada pemain agar tidak berbohong, sebab baginya sikap bohong tak akan membuat orang tersebut bisa menjadi pemain hebat. Keputusan ini pun dinilai tepat karena demi kebaikan timnas Indonesia di masa depan. Tantang lawan di semifinal Piala AFF U19, Indra Syafri lakukan ini. Jelang menatap laga semifinal ASEAN Cup U19 2024, pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri berbicara soal calon lawan Garuda Nusantara antara Thailand atau Malaysia. Ya, timnas Indonesia U19 berhasil melenggang ke semifinal ASEAN Cup U19 2024 setelah menyapu bersih kemenangan di grup A menghadapi Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Usai membekuk Filipina dengan skor 6-0, Garuda Nusantara juga menaklukkan Kamboja dengan skor 2-0 pada partai kedua. Terbaru di laga terakhir Selasa kemarin, timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 6-2. Sebelumnya ada dua kemungkinan lawan timnas Indonesia U19, yaitu antara juara grup C atau runner-up grup B. Namun kini hanya tersisa satu kemungkinan, yaitu juara grup C karena runner-up grup B tidak punya peluang lolos lagi. Malaysia dan Thailand yang menghuni grup C sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 laga di fase grup, dan keduanya akan bersua pada pertandingan terakhir Kamis besok. Pemenang dalam laga itu akan menjadi lawan timnas Indonesia U23, sedangkan yang kalah akan menghadapi Australia selaku juara grup B. Setelah laga kontra Timor Leste kemarin, Indra Syafri pun berbicara soal calon lawan timnas Indonesia U19, yang mana hanya tersisa 2 opsi, yaitu Malaysia atau Thailand. Dia mengindikasikan lebih suka menghadapi Thailand yang pernah dikalahkan olehnya di final SEA Games 2023 pada tahun lalu. Namun demikian, Indra Syafri menegaskan bahwa yang paling penting adalah bagaimana permainan timnya sejauh ini. Ia juga mengatakan bahwa di fase grup lalu, ia fokus mencari skuad terbaik untuk dibawa menjadi tim inti di semifinal ini. Kini menarik dinanti bagaimana kiprah Garuda Nusantara selanjutnya di babak semifinal 27 Juli mendatang. Tiba-tiba FIFA puji timnas Indonesia. Efek Erick Thohir. Presiden FIFA Gianni Infantino memuji timnas Indonesia kala bertemu ketum PSSI Erick Thohir di Paris jelang Olimpiade Paris 2024. Ya, sepak bola Indonesia akhir-akhir ini memang mengalami kemajuan pesat dengan mencapai babak semifinal Piala Asia U23 2024
babak 8 besar Piala Asia 2023 dan lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gianni Infantino mengakui bahwa transformasi sepak bola Indonesia bergerak ke arah yang semakin baik. Pria asal Swiss itu juga menyebut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang hebat. Ia meyakini bahwa hal ini juga dikarenakan kepemimpinan Erick Thohir hingga membawa sepak bola Indonesia terus berkembang. Berjumpa pada 22 Juli kemarin, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun membagikan kehormatan tersebut melalui laman pribadinya. Senang sekali bisa bertemu dengan sahabat saya, Presiden FIFA Gianni Infantino di Prancis menjelang Olimpiade Paris 2024. Tulis Erick Thohir. Erick Thohir menilai bahwa atas kepercayaan dan dukungan Presiden Gianni Infantino, Indonesia bisa sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Menteri BUMN itu juga menyampaikan ucapan terima kasihnya pada Gianni Infantino yang selalu berusaha semaksimal mungkin membuat sepak bola dicintai di seluruh dunia. Sebelumnya, Presiden FIFA ini bahkan juga menghadiri pertandingan antara Timnas Indonesia U23 versus Guinea U23 untuk merebutkan tiket Olimpiade Paris 2024 lalu. Alasan Marten Paes gagal satu tim dengan bintang top Eropa. Marten Paes yang terpilih sebagai bintang MLS All-Star 2024 harus gigih jari. Mimpi bermain satu tim dengan legenda sepak bola Lionel Messi pupus karena cedera pergelangan kaki yang dialami La Pulga. Kabar ini disampaikan langsung dari pernyataan resmi Inter Miami yang menyebut bahwa Lionel Messi absen di laga All-Star karena mengalami cedera. Dan Luis Suarez juga akan absen karena merasa tidak nyaman dengan kondisi lututnya. Kabar ini tentu kurang menggembirakan sebab awalnya Paes diprediksi bakal setim dengan Messi dan Luis Suarez, dua bintang Inter Miami. Cedera Messi didapat saat membela timnas Argentina di final Copa America 2024 yang membuatnya ditarik keluar pada menit ke-66 saat melawan Kolombia. Namun meski tanpa Messi dan Suarez, Paes tetap akan merasakan atmosfer bermain dengan bintang dunia lainnya. Sergio Busquets dan Jordi Alba, dua rekannya di Inter Miami, akan memperkuat MLS All-Star. Penampilan gemilang Paes bersama FC Dallas di musim ini menjadi alasan ia terpilih dalam MLS All-Star. Kemampuannya bahkan menarik perhatian klub Eropa seperti Empoli dari Serie A. Terlepas dari itu, dengan Marten Paes bermain di ajang kelas dunia ini, tentunya bisa menjadi modal api jelang memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga nanti.